Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan kembali membahas soal kombinatorika. Nah, ada berapa banyak cara menutup papan domino ukuran 1x10 dengan menggunakan domino ukuran 1x1, 1x2, dan 1x4. Nah, di sini juga sudah diberikan dua buah contoh kombinasi cara menutupnya. Dan pilihan untuk soal ini adalah A 169, B 81, C 45, D24, dan E10. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba terlebih dahulu, silakan di pause dulu videonya dan silakan dicoba. Kemudian kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan di sini, lebar dari domino ini dan apa yang menjadi target penyusunan sudah sama ya. Jadi lebarnya sama-sama 1. Jadi yang ingin kita perhatikan adalah bagaimana kombinasi panjangnya agar nanti sesuai target, yaitu panjangnya 10. Jadi misalnya di contoh ini panjangnya 2, 1, 4, 2, 1, totalnya 10. Atau di sini 1, 4, 4, 1 juga 10. Jadi hal yang harus kita cari tahu pertama adalah berapa banyak atau bagaimana cara mengkombinasi atau memilih. Misalnya domino yang 1x1 berapa banyak, domino 1x2-nya berapa banyak, domino 1x4-nya berapa banyak, agar nanti totalnya ketika disusun juga panjangnya 10. Nah, untuk memudahkan pengerjaan ini, misalnya kita namai dulu deh, domino 1x1 ini A, yang 1x2 ini B, yang 1x4 ini C. Mari kita coba data dulu. Berapa banyak A, berapa banyak B, berapa banyak C agar memenuhi target. Ya, kita coba menggunakan tabel. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, dalam mendata seperti ini, usahakan mendatanya secara terurut dan teratur. Tujuannya apa? Agar tidak ada sebuah kombinasi yang terlupakan nanti. Kalau kita menyusunnya terlalu random atau acak, nanti akan ada potensi melupakan sebuah kemungkinan yang bisa jadi seharusnya memenuhi syarat tapi kita tidak tuliskan. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, kita akan ambil kasus untuk atau mengkondisikan yang paling panjang terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini yang paling panjang kan domino C ya teman-teman. Jadi kita maksimalkan C itu berapa banyak sih paling banyak. Nah, ternyata C itu paling banyak bisa 2 saja. Kenapa? Kalau 3 dia nanti akan kelebihan ya. Karena kalau kelebihan kan nanti tidak memenuhi syarat. Jadi dengan ngambil 2 kita sudah ngambil slot untuk 8. Nah, kemudian kita balik ke yang panjangnya lebih panjang dari sisanya. Jadi kita ke B ya, bukan ke A dulu. Tapi ini bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ke A dulu boleh. Tapi kalau saya pribadi akan ke B. Dengan kita mengambil 2 yang C, berikutnya kita akan ambil 1 yang B. Sehingga totalnya sudah 10. Sehingga yang A cukup 0. Oke, ini yang pertama. Atau yang kedua, misalkan 2 yang C, 0 yang B, 2 yang A. Nah, ini adalah 2 kemungkinan atau 2 kondisi yang sesuai untuk kondisi ketika kita ambil C-nya sebanyak 2 buah. Oke, kemudian kita buat lagi tabel untuk kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya adalah untuk C-nya sama dengan 1. Ketika C-nya 1 kita sudah ambil sepanjang 4. Nah, B-nya berapa? Ambil B3, A-nya 0. Kemudian ambil C1 tetap, B-nya 2, A-nya 2. Ya. Kemudian C-nya 1, B-nya 1, A-nya berapa? A-nya 4 tambah 2, 4 ya teman-teman. Oke, kemudian C-nya 1, B-nya 0, A-nya 6. Nah, ini untuk kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga teman-teman ya, A, B, C.
Misalnya C-nya 0, boleh nggak 0? Boleh ya teman-teman ya. Kita maksimalkan di B dan A. Nah, maksimalkan di B itu kita ambil 5. Nah, ini 0 juga. Jadi udah full 10. 0. Kemudian di sini kita ambil 4. Ini 2. Kemudian ini 0. Ini 3. Ini 4. 0, 2, 6, 0, 1, 8, 0, 0, 10. Nah, jadi ini adalah semua kemungkinannya ya teman-teman. Nah, dengan kita bekerja secara teratur, tentu kita akan dimudahkan ataupun kita bisa gampang melihat bahwa oh ini sudah semuanya nih dari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, berikutnya teman-teman, apakah pekerjaan kita sudah selesai di sini? Ternyata belum ya. Nah, kita perhatikan lagi. Kita kembali ke contoh 2 deh. Ini A, C, A. Dia mengambil 2A dan juga 2C. Ya, dan 2A, 2C, 0B. Ya, kurang lebih mirip-mirip yang ini teman-teman kasusnya ya. Nah, apakah hanya ACCA cara meletakkannya? Nah, ternyata kan tidak teman-teman. Boleh dong kalau kita misalkan AACC. Atau misalnya kita ambil CAAC. Atau yang lain sebagainya. Terus apa yang kita gunakan di sini? Di sini kita akan menggunakan konsep permutasi unsur yang sama. Nah, ini adalah langkah ataupun rumus yang akan kita gunakan untuk menyusun kondisi-kondisi yang sudah kita tentukan pada tabel ini ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan banyak susunannya. Kalau tadi baru kita memilih apa saja sih kondisi kombinasi A, B, dan C. Sekarang kita akan masuk ke tahap menentukan banyak susunannya. Oke, kita masuk ke tabel yang pertama teman-teman. Kondisi pertama itu ketika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 2. Jadi banyak susunannya. Oke. Jadi yang atas totalnya ada 3 ya. Jadi 0 tambah 1 tambah 2, 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial ya. Jadi ini sama dengan 3 cara. Atau 3 cara atau 3 susunan ya. Nah, 3 cara deh. Nah, kemudian kondisi yang kedua, A-nya 2, B-nya 0, C-nya 2. Jadi banyak susunannya sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 6 cara. Ya, jadi total untuk tabel yang pertama ini 3 tambah 6, kita sudah punya 9 cara. Berikutnya kita akan masuk ke tabel berikutnya. Oke, dengan menggunakan cara yang sama, jadi kita buat ya. Yang pertama kondisinya A0, B-nya 3, C-nya 1. Banyak susunannya berapa? Ini sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Ini 4 cara. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya kondisinya adalah A-nya 2, B-nya 2, C-nya 1. Jadi banyak susunan. Susunannya adalah 5 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Ya, sama dengan 5 kali 4 kali 3 itu 60, 60 bagi 2, 30 cara. Kemudian kondisi yang ketiga, A-nya 4, B-nya 1, C-nya 1. Banyak susunannya ini sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Jadi sama dengan 30 cara juga.
Kemudian kondisi yang keempat di sini A-nya 6, B-nya 0, C-nya 1. Jadi banyak susunannya. Ya udah 7 faktorial per 6 faktorial 1 faktorial 7 cara. Jadi untuk di tabel yang kedua ini totalnya kita punya 4 tambah 30 tambah 30 tambah 7. Jadi sama dengan 71 cara. Nah, jadi kita akan lanjutkan ke tabel yang ketiga. Oke, kita lakukan cara yang sama ya teman-teman. Kita mulai di sini aja deh. Kan nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 kondisi. Yang pertama. A-nya 0. B-nya 5. C-nya 0. Sebenarnya banyak susunannya. Di sama dengan 5 faktorial per 5 faktorial satu cara saja. Kemudian kondisi yang kedua, A-nya 2, B-nya 4, C-nya 0. Jadi banyak susunannya. Susunannya adalah 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial sama dengan ini sebanyak 15 cara. Kemudian kondisi yang ketiga, A-nya 4, B-nya 3, C-nya 0. Jadi banyak susunannya. Kita punya 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial sama dengan ini kita punya 7 kali 6 kali 5 bagi 6 35 cara. Kemudian kasus yang keempat, kita punya A-nya 6, B-nya 2, C-nya 0. Jadi banyak susunannya 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Jadi ini sama dengan 8 kali 7 56 bagi 2 28 cara. Kemudian kondisi berikutnya, A-nya 8, B-nya 1, C-nya 0. Banyak susunan adalah 9 faktorial per 8 faktorial 1 faktorial sama dengan 9 cara. Kemudian yang terakhir, A-nya 10, B-nya 0, C-nya 0. Banyak susunan adalah 10 faktorial per 10 faktorial 1 cara. Jadi total kita punya 1 tambah 15 tambah 35 tambah 28 tambah 9 tambah 1 sama dengan kita dapat berapa? Oke, kita hitung. Ini totalnya 50 10 60 tambah 29 89 ya teman-teman ya. 80 benar ya, 60 80 89 cara. Nah teman-teman, jadi ternyata di cara yang pertama kita di tabel yang pertama kita punya 9 cara. Di tabel yang kedua kita punya 71 cara. Dan di tabel yang ketiga kita punya 89 cara. Jadi keseluruhan kombinasinya adalah sebanyak 169 cara. Jadi untuk soal kombinasi ini di video ini adalah 169 cara. Nah itu teman-teman cara untuk pembahasan dari soal kombinatorika di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Dan kalau misalnya masih
perlu pengulangan, silakan diulang saja videonya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerti untuk soal-soal semacam ini. Nah, buat teman-teman yang sudah paham untuk soal tadi, ini ada satu soal sebagai latihan. Jadi soal ini adalah soal yang muncul di salah satu olimpiade ya teman-teman. Jadi bisa banget nih buat teman-teman yang lagi persiapan buat olimpiade, buat melatih soal tipe seperti ini. Jangan-jangan nanti di olimpiade yang akan teman-teman ikuti muncul soal semacam ini. Jadi soalnya seperti berikut. Balmon akan memasang ubin pada lantai teras berukuran 2 x 12 desimeter. Ia memiliki ubin dengan ukuran 2 x 2 desimeter, 2 x 3 desimeter, dan 2 x 4 desimeter. Jika diasumsikan tidak ada jarak antara ubin, maka banyak cara Balmon memasang ubin di lantai teras tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi silakan dicoba teman-teman, tetap semangat.